warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Bu. Maaf sebelumnya saya meminta waktunya Ibu kalau bisa. Karena begini, Bu. Kami sekarang sudah memasuki modul 3 pada kegiatan Calon Gunung Merah. Ya, Nah, tugas kami di sini, Bu, akan melakukan wawancara bersama dengan kepala sekolah. oh Iya. Nah, termasuk Ibu sendiri yang merupakan kepala sekolah saya pribadi, Bu. Ya, nah untuk wawancara kita nanti ini, Bu, terkait masalah pengambilan keputusan, Bu. pengambilan keputusan Iya, di pengambilan keputusan, Bu. Nah, keputusan. iya, Oke. iya. Eh, Berhubungan dengan karena Ibu adalah pimpinan saya di sini, Bu, kepala sekolah dari sekolah tempat saya mengerti. Nah, di sini saya akan mengajukan ada 8 pertanyaan, Bu. Iya. Tetapi sebelum kita lanjut pada pertanyaan tersebut, mungkin angka baiknya terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri supaya lebih jelas. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya kepala sekolah dari Lampang. Kemudian, insya Allah sebentar ini kita akan wawancara ya. Ya, betul sekali. Oke, jadi baiklah saya akan persilakan kepada Bapak apa-apa yang akan diwawancara kepada saya tentang masalah pengambilan keputusan. Ya. Silakan Pak. Oke, ya, Bu. Terima kasih. Langsung saja yang pertama ini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi. Ya, tentang kasus etika dan rujukan moral. Terima kasih. Jadi di sini masalah dilema etika atau kerujukan moral yang pertama di sini adalah dilema etika itu adalah situasi yang terlalu terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana pilihan tersebut itu secara moral benar, tetapi bertentangan dengan tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kemudian dari pengalaman kita bekerja atau mengajar dimanapun itu, kita telah mengetahui bahwa etika itu adalah hal yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan mendasar yang bertentangan yang akan muncul paradigma di dilema, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Mungkin seperti itu, Pak. Kemudian di sini tentang masalah mengungkapkan semua masalah yang terjadi itu sepertinya memberikan beberapa pertanyaan. Contohnya di sini pertanyaan adalah apa yang sedang terjadi sekarang. Kemudian apa yang terjadi itu dapat mengandung permasalahan. Kemudian yang ketiga, apakah yang dapat saya lakukan untuk mengatasi sehingga menghasilkan jawaban untuk menentukan langkah selanjutnya. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini bahwa dalam menganalisis penyebab masalah seperti menilai maka masalah yang paling mendesak untuk dipilih yang tentunya tidak menimbulkan paradigma baru ataukah dan kata lain opsi baru gitu. Kemudian selanjutnya di sini tentang masalah menganalisis penyebab masalah seperti menilai maka masalah yang paling mendesak untuk dipilih yang tentunya tidak menimbulkan paradigma
Kemudian selanjutnya di sini membuat konsep rencana pemecahan masalah yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak merugikan baik instansi maupun pendidik, sehingga nantinya menjadikan lingkungan kerja yang kondusif. Itu mungkin Pak. Terima kasih Bu. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu. Ya. Itu adalah sebuah langkah yang ditempuh dalam menganalisis kasus-kasus tentang Iya. Oke, Bu. Nah, terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Iya. Jadi di sini di antara kedua kepentingan ini saya selaku kepala sekolah tanpa harus menghubungkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, namun harus mengedepankan aspek-aspek yang berhubungan dengan kebersamaan yang kooperatif. Selain itu juga saya memilih kepentingan yang sifatnya mendesak dengan berbagai pertimbangan etika, baik kepedulian maupun etika keadilan, dengan mengarah pada implementasi keputusan secara rinci. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Coba bilang Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah yang saya tempuh atau saya lakukan selama ini antara lain, yang pertama adalah mengenalkan kepada rekan sejawat dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta. Mengumpulkan fakta di sini adalah yang relevan dengan situasi. Kemudian selanjutnya di sini adalah pengujian. Pengujian dalam hal yang salah dan benar. Selanjutnya adalah pengujian tentang masalah paradigma benar lawan benar. Itu. Selanjutnya melakukan prinsip tersebut, melakukan prinsip resolusi, di mana kita harus berpikir yang berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan ataukah berpikir berbasis peduli. Terus masih ada tentang masalah investigasi itu. Kemudian membuat keputusan. Dan selanjutnya adalah setelah membuat keputusan, melihat keputusan kita berefleksi. Terus kalau menurut saya pribadi Bu, langkah yang Ibu tadi bicarakan itu adalah sebuah langkah yang sangat bijaksana. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Terima kasih. Jadi langkah-langkah yang saya tempuh di sini adalah saya selalu melakukan prinsip resolusi, di mana dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, karena dalam pengambilan keputusan dengan melakukan prinsip resolusi, menggunakan prinsip berpikir, apakah itu berpikir yang berbasis pada hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Itu. Kemudian dengan adanya cara prinsip, ya, cara berpikir tersebut, kita tinggal menyandingkan atau mensampingkan tentang kasus-kasus yang terjadi untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin itu Pak. Jadi mohon maaf sebelum itu Bu, karena masih ada beberapa pertanyaan. Ya. Jadi kita lanjut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi maksudnya hal-hal apa yang coba bilang Pak? Maksudnya di sini Bu, Ya, hal-hal apa saja ya. yang menjadi tantangan ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya tadi mengatakan bahwa hal-hal apa yang Menjadi menjadi tantangan. Iya, betul. Terima kasih. Jadi hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan di sini itu terkadang saya dalam mengambil keputusan kita harus fokus pada kenyataan bahwa ada situasi yang betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama pentingnya. Oh, iya. Terus apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Iya, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya Pak 3 ya, berapa Pak? Ya, termasuk. Iya, Ya. yang pertama Masalah jadwal. Yang kedua tempat sekaligus prosedurnya. oh iya, oke. Ya. Terima kasih prosedurnya ya. Ya. Prosedur. Nah, jadi di sini yang ibu laksanakan di sini adalah dalam menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa yang terjadi di sekolah, ada yang bisa diselesaikan secara langsung, ada yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Nah, kemudian masalah jadwal yang sudah ditentukan tentang masalah penyelesaian kasus yang dapat mempengaruhi semua kegiatan, baik masalah proses pembelajaran, kondisi lingkungan dan keaktifan, tentang masalah keaktifan tentang pendidik, maka diselesaikan itu secara langsung. Sementara kasus yang masih bisa ditangani secara berkala, maka diselesaikan pada jadwal tertentu, gitu. Nah, terus mengapa saya katakan bahwa kasus yang ditangani secara berkala itu diselesaikan dengan jadwal tertentu? Karena di sekolah kita ada jadwal ataukah program di mana program ada jadwal atau program di sini di mana semua permasalahan ataukah kasus-kasus dapat dicarikan solusinya ataukah diselesaikan melalui rapat. Biasanya itu karena setiap akhir pekan itu kita laksanakan rapat gitu. Ya. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Jadi dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu terkadang saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan yang saya anggap sudah senior dalam segala hal itu. Selain itu saya juga biasa itu berdiskusi dengan komite sekolah, bahkan juga berdiskusi dengan atasan yaitu bapak pengawas. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik. Ya, dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Terima kasih. Ya. Jadi dalam menyelesaikan di sini kasus-kasus dilema etika itu kita harus fokus pada kasusnya itu dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan sehingga kita tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu dalam menyelesaikan
kasus dilema etika, seorang pimpinan harus berdiri sebagai garda terdepan itu untuk mengambil sebuah keputusan yang tentunya menjadi salah satu pemecahan dari masalah tersebut. Itu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Saya sangat puas dengan jawaban dari Ibu, sangat luar biasa, bijaksana. Kemudian juga memberikan dampak yang sangat positif. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke, kalau begitu Bu, saya pamit karena masih ada jam di kelas. Oke, terima kasih Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.